Kita nyanyikan pujian Immanuel, Immanuel. Immanuel. Ya, semuanya angkat suara. Immanuel. Immanuel. Namanya disebut. Haleluya. Immanuel. Allah beserta. Allah serta kita. Namanya disebut. Namanya disebut. Haleluya. Immanuel. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di sini ya Bapa. Kami menyambutmu Roh Kudus. Menolong kami, mengurapi kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Kau besar, Kau luar biasa, Kau ajaib, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami menyerahkan Zoom sahabat Sayan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, kami minta perlindungan darah Yesus. Kau menolong kami semua dan sahabat Sayan yang sudah rindu untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan tolong berikan sinyal yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Semua gangguan halangan kami patahkan dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kami semua dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh belajar firman-Mu, tidak ada gangguan ya Tuhan. Tuhan tolong tempat teman-teman kami semuanya diberikan terang cuaca dan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Hondarka Tuhan. Beri roh hikmat dan wahyu Tuhan. Urapi. Dan kami semua yang mendengar, yang belajar. Kami juga diberikan peneguhan-peneguhan. Hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami datang dengan haus dan lapar. Kami percaya Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi, lepas pribadi. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Hondarka. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Thomas. Shalom buat kita semua ya. Haleluya. Saya harap suara saya kedengaran ya. Iya Pak, jelas Pak. Baik, baik. Saya mau tekankan sekali lagi ya, bahwa sensi di Sains ini itu dikhususkan untuk gembala dan pengajar. Artinya Anda sekaligus gembala, Anda disiapkan untuk jadi pengajar untuk jemaat Anda. Jadi ini bentuknya pengajaran, ya kita belajar sama-sama. Anda diharapkan setelah itu juga jadi pengajar yang baik untuk jemaat. Apa bedanya pengkhotbah dengan pengajar? Ya, kalau pengkhotbah itu hanya memberi semangat, ya, mungkin menegur, memanggilkan iman, rema. Kalau pengajar, selain itu, Anda sekaligus memberi pengertian-pengertian supaya pikiran Allah, Sang Logos itu boleh dipahami, diterima di jemaat. Dan supaya jemaat
mulai mengerti pikiran Allah, tidak sekedar percaya, tapi dia sekaligus bisa hidupnya berubah. Ya, harapan saya seperti itu. Jadi apa ya? Seorang pengajar yang baik atau guru yang baik harusnya dimulai dengan dia jadi murid yang baik dulu. Ya, berapa kali saya bilang coba dicatat, direnungkan lagi. Nanti kelihatan. Ini saya bukan mengkorbankan saudara ya. Sekali lagi saya tidak akan mengkorbankan saudara. Dan saudara kita sahabat, kita belajar sama-sama. Jadi prosesnya ini kalau ada leader for leaders ya, pemuritan untuk pemimpin, menciptakan pemimpin. Kalau ini nanti pengajaran untuk para pengajar. Nah, ya, tidak hanya gembala ya. Begitu. Jadi ini sekali lagi saudara bukan dengar khotbah bukan ya. Bukan. Bukan khotbah. Ini kita kayak di ruang kelas mau belajar sama-sama. Ya. Nanti di 2 minggu lagi di sainsnya kita bisa eh, diskusi ya, bahas lebih dalam, tanya jawab lebih dalam. Mungkin waktu terbatas di sini kita hanya tanya jawab aja. Yang Anda tangkap apa, yang belum jelas untuk bahan pembelajaran, Anda boleh bertanya. Ya. Jadi sesuai apa yang saya sampaikan dulu. Begitu ya. Baik, seperti yang lalu kita belajar ya, manusia baru. Kenapa manusia baru? Karena sebelumnya kita menjadi manusia lama, ketemu Yesus, Tuhan mau hidup kita berubah menjadi manusia baru. Ya. Yang pertama kita belajar manusia lama dijelaskan oleh Paulus secara hakikat, secara saya bilang pabriknya gitu ya, secara intinya. Manusia lama itu ciri-cirinya pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh ya, tidak pernah bersekutu dengan Allah, ya, hatinya degil dan seterusnya. Nah, kali ini mulai 25 pasal 4, Efesus pasal 4 25, itu Paulus menekankan contoh-contoh yang praktis ya. Yang saya bilang ini sehari-hari dan saking sederhananya sampai kita seringkali merasa itu nggak apa-apa, memaklumi begitu. Ya. Mari kita lihat sama-sama Efesus 4 mulai ayat 25. Simak baik-baik ya, saudara bisa lihat ayatnya, nanti boleh ya, saya percaya Roh Kudus akan mengajar, mengurapi kita, menyikapkan lebih banyak ya kalau kita semua uh, menyimak baik-baik. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu penting. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Di mana perlu itu garis bawahi. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus Allah itu penting karena ini berlawanan dengan iblis tadi. Roh iblis ini Roh Kudus Allah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ini contoh-contoh yang praktis sehari-hari, ya. Bahkan seringkali kita mengabaikan, ya kita sekali marah nggak apa-apa dan sebagainya, terlalu biasa, ya. Tapi di sini Paulus menekankan ini ciri-ciri manusia lama yang sebenarnya fundamental, sangat dasar kalau itu nggak segera diatasi. Yang pertama kita belajar 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Pertama kali yang suruh buang seperti pakaian itu ya, kemarin manusia lama dibuang itu dusta. Ya, dusta kita tahu semua, dari anak kecil sampai orang tua tidak ada yang ngajari dari kecil sampai tidak bisa dihitung berapa kali kita berdusta. Baik dusta-dusta yang ringan-ringan, dusta yang berat maupun dusta untuk kebaikan. Ya, kenapa ini dasar harus dibuang fundamental sekali? Karena kita tahu bahwa di Yohanes 8 ayat 44 ya, saya baca ya. Yohanes 8 ayat 44 kalau nggak salah. Ketika Yesus menjelaskan kepada orang Yahudi, ketika dia mengaku Abraham bapaknya, Yesus bilang kalau engkau anak Abraham, engkau harus tahu, engkau akan tahu apa yang aku kerjakan ini, gitu ya, seperti Abraham. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya, manusia jatuh oleh karena iblis. Iblis dikasih sebutan bapak segala pendusta. Bapak segala dusta itu iblis. Ya. Sejak Adam jatuh, manusia yang penuh kemuliaan itu hilang kemuliaannya. Sejak itu iblis berkuasa atas setiap manusia. Sehingga diajari nggak diajari, mau tidak mau, benih itu ada dari bapaknya. Yaitu dusta. Jadi dusta ini fundament sekali, kita ini masih ada di dalam kekuasaan bapak kita iblis. Dusta. Ya. Bapak segala dusta. Dusta itu lawannya kebenaran. Ya dusta banyak perkara, tapi saya mengasih ayatnya itu bisa jelaskan lebih dalam ya. Yang kedua, saya mengharap kita bisa lihat di Kisah Rasul 5 ayat 3. Cerita yang menarik sekali dan satu-satunya di bagian baru, orang yang berdusta langsung mati, yaitu Ananias dan Safira. Ya. Saya mau baca ayat 3. Ayat 2 dulu. Dengan tahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini tafsir umumnya, sepertinya dia dulunya berjanji kalau jual tanah akan diberikan semua. Tapi mungkin lakunya terlalu mahal, bagus harganya ya, dapat duit banyak, agak eman-eman dia, kira-kira begitu. Kemudian sebagian ditahan. Kalau toh dikurangi sedikit, misalnya rata-rata harga waktu itu 100 juta, dia dapat harga 120 juta. Jadi dia pikir semua orang kalau kasih 100 juta aja sudah sudah normal, wajib. Ya. Dia kurangin 20 jutanya, kira-kira 20 jutanya. Ya. Dikasih ke Rasul, tetapi Petrus berkata, ayat 3-nya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Lihat ya, ini Ananias orang sudah percaya, jemaat, tak rasa jemaat bukan kalangan bawah, sudah pelayanan dan sebagainya, karena dia berani dengan imannya, dia menjual tanahnya dibagikan kepada semua orang lewat Petrus.
Mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Di atasnya mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Jadi dusta itu tidak hanya mendustai manusia. Tadi ayatnya ingat ya, karena kita sesama anggota. Ya, jadi latihannya bukan dibalik, di luar anggota boleh mendustai, tidak boleh. Dusta itu satu, itu menandakan kita masih ada dalam kuasa iblis, bapak pendusta itu. Yang kedua, dusta itu artinya mendustai Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang adalah kebenaran. Selanjutnya mendustai Allah sendiri, Allah Bapa Anda dustai. Ya, yang menciptakan kita, yang memulihkan Anda dan saya menjadi anaknya, yaitu kemuliaannya dikembalikan. Mendustai manusia, mendustai Allah, mendustai Roh. Tapi berapa banyak kita sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, langsung nggak langsung, mudah berdusta. Saya aja nggak bisa ngitung. Sampai jadi hamba Tuhan pun, hal yang kecil-kecil kebiasaan saya, seringkali yang bukan banyak, yang muncul ya. Eh, saya itu nggak tahu ya, memori saya kurang baik gitu ya. Jadi seringkali saya cerita masa lalu, sesuatu yang saya ceritakan, kemudian setelah saya ngomong begitu, kemudian saya baru pikir-pikir itu kejadian betul atau tidak ya. Ya, bisa berdusta kalau itu nggak betul. Yang itu sebagian besar karena kita ini sejak kecil kan dilatih untuk di sekolah ya, untuk mengarang. Kita mengarang sesuatu. Jadi dusta itu definisinya kita tidak berbuat atau berkata yang benar. Itu dusta. Ya, saya tidak banyak, nanti kita diskusi banyak aja di sini. Yang terakhir saya mau langsung saja ada di Wahyu. Wahyu 21 ayat 27. Ini orang-orang yang tidak bisa masuk di kerajaan surga karena begitu aja ya. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu yang masuk kerajaan surga. Jadi orang yang suka dusta karena masih dikuasai iblis, dia menipu Allah, menipu Roh Kudus, jelas namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Ya, Anda oleh 1 Yohanes, dusta sama kebenaran tidak bisa jadi satu. Ya, bisa kita sudah jadi benar, jadi benar oleh Tuhan, tiba-tiba sadar nggak sadar kita berkata dusta, langsung itu perminta ampun, Mas. Tuhan ampuni. Ya, sadar. Mas. Kalau lihat ayat 8-nya, mengincar orang tidak masuk surga, pasal 21 ya. 21 ya, ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, masuk neraka kekal. Jadi jangan main-main dengan dusta, hal yang sepele. Ya, itu lawannya kebenaran. Di Alkitab ada cerita-cerita tertentu, ya satu saya kasih ceritanya aja. Eh, Sepertinya berdusta atau dua ya yang terkenal ya. Tapi itu sebenarnya dia dengan cerdik dituntun oleh Tuhan menyampaikan kebenaran sebagian. Contohnya Nabi Samuel. Ketika Allah sudah menolak Saul, Nabi Samuel, kita bisa dicek kembali ya.
di Samuel. Samuel disuruh Tuhan pergi ke rumahnya Bapak Isai untuk mengurapi anak yang namanya Daud. Waktu itu nggak dikasih tahu ke sana urapi. Samuel ketakutan. Kalau aku pergi bawa buyung minyak urapan itu keluar dari kota, ditanya sama prajuritnya Israel, tentara Israel, kamu mau kemana? Kok bawa minyak urapan dulu, botolnya khusus minyak urapan. Ya. Yang diurapi itu hanya raja, nabi, dan imam. Nabi nggak mungkin dia nabinya. Imam sudah ada imamnya. Yang pasti ngurapi raja. Tuhan bilang apa? Katakan saja bahwa aku mau ke sana untuk mengadakan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Dia nggak bilang mau ngurapin orang. Ya. Itu yang nuntun Tuhan supaya dia lebih percaya ke Tuhan. Ya. Dituntun Tuhan lebih percaya ke Tuhan sehingga menurut perintahnya seperti apa. Dusta? Nggak dusta. Karena Tuhan ngasih perintahnya. Yang kedua mungkin cerita yang klasik tentang Rahab. Rahab sepertinya mendustai eh, orang-orangnya dia, kerajaannya dia, ya, apa, Median nggak salah ya. Jadi Rahab ketika Yeriko, orang Yeriko itu ya, Raja Yeriko ya. Dua pengintai Israel disembunyikan, dia bilang ketika tentaranya lewat dan Raja Yeriko dia bilang ada, dia sudah lari ke sana. Ya. Sepertinya berdusta karena waktu itu dia memilih mempercayai Yahweh yang lebih besar. Karena dia mau meninggalkan imannya yang lama kepada dewa-dewa itu dipercayai Yahweh. Karena dia tahu bahwa nanti semua akan dihancurkan semua. Karena suku-suku bangsa sekitarnya sudah dihancurkan oleh tentara Israel. Dia tahu pasti habis. Aku telah mendengar keputusan Yahweh. Tidak ada satupun yang tahan. Sehingga imannya dia memilih berpihak kepada Yahweh, ya, dengan berani menaruhkan nyawanya untuk melindungi dua orang tentara itu. Waktu dia ngomong berdusta itu, dia belum menjadi orang percaya sepenuhnya. Tapi benih imannya sudah ada, dia memilih, ini taruhannya nyawa ini, dia memilih berpihak kepada Yahweh, kepada Allahnya Israel. Ya, oke. Kembali ke kisah eh, Efesus, ya, Efesus tadi ya, Efesus berapa tadi? Efesus 4:25 tadi. Jadi kita tahu dusta itu betul-betul sesuatu yang eh, fundamental sekali, sangat penting karena itu menentukan siapa yang berkuasa atas hidup kita. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota tubuh, kepalanya Kristus. Kalau kita sekarang menjadi bawaan Kristus, kepala kita Kristus bukan iblis, kita harus belajar, bukan belajar, harus berkata benar. Ya. Dan belajar terus, berkata benar terus. Seorang kepada yang lain. Walaupun mungkin ada risiko yang ngomong kebenaran itu. Ya. Saya harus bilang, doakan aku supaya aku diberi keberanian. Setiap aku membuka mulut, ya, itu yang muncul itu nanti kita baca di Yesus Matan. Itu hanya hal-hal kata-kata kebenaran saja, yang benar saja yang muncul. Ya, saudara, dusta itu fundamen sekali karena itu menunjukkan, menandai apakah kita masih ada di bawah kuasa jahat iblis itu, Bapak pendusta. Dusta, hati-hati. Hal sepele kita sering, ya nggak sering, eh, sengaja nggak sengaja dusta ngomong enteng saja. Hati-hati ya. Jangan ngarang sesuatu yang kita nggak tahu, bilang aja tidak tahu, yang kita tahu sedikit kita ngomong sedikit, nanti jangan malu, nanti kalau nggak tahu nanti kita belajar dulu, nanti saya akan sampaikan. Ya, kalau demikian juga dengan jemaat, dengan anak-anak saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak.
dusta yang pertama. Yang kedua, 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, marah. Marah itu sikap kita. Keluarnya amarah. Ya. Jadi marah dalam hati sudah marah itu. Amarahnya belum keluar, tapi sudah marah. Marah itu bukan menunjukkan bapaknya iblis langsung. Tapi dengan kita marah, kita sepertinya berpihak kepada iblis. Memberi kesempatan iblis kembali menguasai kita. Sama ya tadi, iblis ini juga iblis. Apabila kamu menjadi marah, ini sebenarnya kata lainnya, kalau kita terlanjur marah, menjadi marah, jangan sampai berbuat dosa, janganlah mari terbenam sebelum padam amarahmu, jangan ditunda, jangan berlarut-larut amarah kita. Cepat minta ampun. Ini konteksnya orang Yahudi, hitungannya hari dimulai dengan matahari terbenam. Jadi hari yang itu harus selesai. Ya, sama yang kedua marah. Marah itu kita memberi kesempatan kepada iblis untuk kembali bercokol berkuasa atas hidup kita. Dusta dan amarah sepertinya manusiawi. Siapa manusia nggak pernah berdusta? Yang kedua, siapa manusia nggak pernah marah? Sederhana. Saya juga sering kadang-kadang memaklumi, terutama marah ya. Yang salah dia kok, memaklumi. Tapi Tuhan bilang, kalau terlanjur marah seperti itu, jangan berlarut-larut sampai matahari terbenam. Kalau terus berlarut-larut, itu artinya kita memberi kesempatan kepada iblis membuka jendela, membuka pintu kita, bahkan untuk iblis kembali menguasai kita. Marah. Ada satu ayat yang saya bagikan di Matius ya. Saudara bisa lihat di Matius. Di Injil Matius 5:22. 21 mungkin dulu ya. Mendasari ini. Kamu kamu Matius 5:21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Taurat maksudnya. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Dulu hukumannya dirajam dan sebagainya. Membunuh dibalas membunuh. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku Yesus, sang raja itu yang perlu menjadi manusia, berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama dan seterusnya. Taurat hukum Allah, perjanjian lama bilang orang yang marah harus dihukum. Tetapi Yesus sang raja yang memberi Taurat itu berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang bebek ya. Yang marah harus dihukum. Jangan dianggap sepele. Harus dihukum. Kalau nggak dihukum, berarti kita memang sengaja berpihak kepada iblis. Ya. Anda kalau lihat di Galatia 5, buah-buah daging, perbuatan-perbuatan daging telah nyata, ya, ayat 20-nya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Dikatakan ayat 21-nya, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Tidak ada mendapat bagian dari kerajaan Allah. Marah.
Tapi semua orang bisa dusta, bisa marah. Tandanya kalau kita ini masih ada di dalam, bukan masih ada, dalam kebenaran, dari hidup dalam kebenaran anugerah, Roh Kudus menguasai kita jadi hamba Allah terutama, kita akan ngerti bahwa kita ini bisa dusta, bisa marah, tapi segera mungkin minta ampun. Saya mau lompat sedikit ya, tadi di Efesus ya. Ini dusta dan amarah, ya, dan marah, itu dikatakan yang dusta itu betul-betul tanda kita masih ada di bawah kekuasaan siapa? Iblis atau Tuhan Kristus sebagai kepala. Marah sama, ya. Marah itu artinya kita ini memberi kesempatan kepada iblis, memberikan dia untuk masuk kembali dalam hidup kita. Saya mau lompat ayat 30-nya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita lihat ya. Hidup manusia, termasuk hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan, ya, lebih tepatnya, Anda itu berhadapan di antara Allah dan iblis di samping. Allah di atas dan samping. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah jadi hamba Tuhan apalagi ya. Ada di antara itu. Belum lagi Anda gembala yang harus melindungi, menjaga, menguatkan, melatih jemaat Anda untuk bisa tunduk kepada Allah untuk melawan iblis. Ya, tunduklah kepada Allah, dia bisa lawanlah iblis. Kita sendiri dan jemaat. Selalu ada gitu. Ada dua roh yang selalu apa? Yang satu harusnya sudah dalam hidup kita, ya. Yang kedua terus kepingin balik dalam hidup kita. Tunduk kepada Allah, kalahkan iblis itu bukannya dengan nengking-nengking, tapi dengan dua hal ini tadi. Dustanya dibuang, amarahnya dibuang. Kuasa gambaran saya, dusta sama amarah itu, eh, saya kemarin pernah ngomong kalau Anda tahu helikopter itu ya. Jadi setelah ini diusir, yang menguasai kita bertahun-tahun sebelum kita ketemu Yesus pergi, ya, nanti Allah yang berkuasa. Ya. Allah berkuasa, Allah nggak perlu landasan helipadnya nggak perlu. Nah, helipad ini perbuatan-perbuatan lama kita masih kita kadang ngulang-ngulang. Konteksnya hari ini kita belajar dua saja, dusta dan marah. Itu helipad yang helikopter ini sebenarnya bisa diusir keluar, ya. Itu kalau dia putar-putar lihat masih ada kesempatan berpijaknya, dia akan balik lagi. Makanya dinasihatkan buang, dibongkar. Mengalahkan iblis bukan hanya mengking, tapi kesukaan dia yang buat dia ngejar kita, amarah, dusta, dibuang. Dibuang artinya kita memberi kesempatan Roh Kudus atau menyenangkan Roh Kudus menguasai hidup kita, memberi kekuatan kita. Tapi kalau itu masih ada, sebaliknya, kita beri kesempatan kepada iblis kembali menguasai kita, Roh Kudus berduka cita. Kalau kita buang itu, kita berpihak kepada Roh Kudus, membuat dia sukacita, memberi iblis duka cita. Jadi dusta dan amarah itu sesuatu yang bukan kita hanya nipu orang, hanya marah dengan orang gitu, selesai. Enggak. Itu dibaliknya ada Roh Kudus, Roh Allah, ada iblis, roh si jahat ini. Ya. Makanya doa Bapak bilang apa? Lepaskanlah kami dari si jahat. Bagaimana melepaskannya? Iya, kita jangan dusta, jangan marah lagi. Begitu bisa terlanjur dusta, terlanjur marah, cepat minta ampun. Engkau gembala, engkau pengajar,
Pemimpin jemaat Anda teladannya. Teladan itu tugasnya lebih berat daripada jemaat dan keluargamu. Tetapi sebaliknya Anda diberi karunia khusus. Ya, Gembala itu Roh Kudus bekerja lebih kuat, kayak Paulus katakan, karuniamu khusus double-double supaya kau bisa juga bekerja lebih keras. Oke ya, nanti kita bahas lebih dalam. Jadi ada dua ini penting. Ya, sekarang ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ya, ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik, legal maksudnya, dengan tangannya sendiri, ya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kemarin pernah saya singgung, mencuri itu mengambil, lalu berdebat itu lakukan opposite-nya, lawan katanya, sampai bisa memberi. Yang lebih dalam dari itu, ini mau cerita, mau nyampaikan Paulus kepada mencuri itu bagaimana cara mendapatkan sesuatu. Caranya tidak benar karena ia tidak bekerja keras, tidak melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, ya, maksudnya itu ilegal dan ngambil untuk diriku sendiri. Ini sebenarnya bicara masalah berkat, saudara. Kalau kita ngomong rohani, ayatnya pernah ada ayat terlebih baik apa memberi daripada menerima. Konteksnya ini, jadi Tuhan itu Roh Kudus manusia baru itu mengajari kita bagaimana kita memperoleh menerima berkat itu penting. Caranya penting. Caranya tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Yang boleh untuk mendapatkan berkat kita bekerja keras dengan tangan kita sendiri. Pada pelayanan, kemarin kita bahaskan ya, 1 Korintus 15 ayat 10, karunia itu akan memberikan Anda bekerja lebih keras. Anda konteksnya hamba Tuhan, ya, gembala dan pengajar, belajar lebih sungguh-sungguh melihat ilah zaman hari ini yang luar biasa ini menguasai jemaatmu. Yang kedua, melayani lebih sungguh-sungguh, belajar dengan Tuhan dan Roh Kudus, melayani jemaat Anda dengan lebih keras lagi. Kalau tidak hilang-hilang. Ya. Entah kejahatan demikian rupa, kalau saya beberapa kali ngomong, iblis itu nggak pernah tidur. Jadi cara memperoleh berkat itu Tuhan atur yang betul. Lalu cara berkat itu nggak boleh disimpan, diberikan, disalurkan. Jadi terus orang bilang sebenarnya kalau laut mati, kalau ada nanti iman nggak nyalurkan, berhenti berkat. Ya, Anda ngerti itu bisa ngajar jemaat dengan benar. Jadi doa berkat itu nggak cuma didoain, cara memperolehnya itu penting sekali. Kalau ilegal, ya mungkin dapat berkat. Korupsi, sepertinya dapat berkat. Kalau ukurannya hanya duit, hanya jasmani, hanya duniawi. Tapi caranya tidak benar, ilegal. Hukum aja melarang. Ya. Walaupun hari ini kita ngomong pencuri itu juga perlu kerja keras. Resikonya berat lagi, kalau digebukin, kok di Lampung bisa dibunuh dan sebagainya. Tapi itu kan nggak benar, nggak melanggar hukum. Itu melanggar hukum. Jadi mengambil sesuatu itu nggak boleh. Kita mesti bekerja untuk mendapatkan upah itu. Kalau engkau mau makan, ya, 1 Tesalonika 3:10 mungkin ya, atau 2 Tesalonika 3:10, hendaklah engkau bekerja. Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, ya, gembala,
camkan baik-baik. Seringkali kita terima berkat, kita tidak pernah mikir caranya. Kalau Anda ngerti itu, Anda akan bicara kepada jemaatmu dengan sungguh-sungguh. Ya, seringkali saya guyon ya, dengan para pendeta ini, doa berkat mau pulang itu, berkat doa kata-kata berkatmu hati-hati. Ya, kalimatnya apa yang Anda berkati tepat. Seringkali saya agak senyum-senyum sendiri kalau rekan-rekan hamba Tuhan, gembala, pendeta, bukannya apa? Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan berkati supaya berhasil. Jangan titik, koma. Pekerjaan yang dikerjakan tanganmu yang legal, yang benar. Kalau nggak benar diberkati, berhasil kan bahaya. Nggak pernah ketangkap polisi, nggak pernah ketangkap KPK dengan cara menipu, yang dagang menipu orang lain, bilang ini saya beli sekian, hanya untung sedikit, tapi untung lebih banyak. Itu perlu diperhatikan kecil-kecil sepertinya. Dusta, amarah, ya, cara mendapatkan berkat, ya. Hal kecil-kecil, tapi ini serius sekali. Ini menandakan manusia baru atau masih manusia lama. Kalau ada detail begitu, sebagai gembala, pasti kita yang sungguh-sungguh datang ke gembala agung untuk belajar sungguh-sungguh, minta urapan sungguh-sungguh supaya tiap kali firman diajarkan, kasih yang Anda sampaikan, perhatian kepada jemaat, itu mengandung kuasa untuk buat mereka bertobat. Jadi Anda khotbah minggu itu hanya jangan santai persiapannya, saudara. Ini pertempuran terus. Kalau Anda santai hanya khotbah hanya sembarangan ya, asal-asalan, nikmati berkat persembahan kolekte itu bisa keliru caranya loh. Bekerja santai mau nikmati berkatnya. Bisa salah. Kalau berkatnya nggak cukup, Anda bisa nggak beri siapa-siapa. Saya aja nggak cukup. Bekerja keras kalau diberkati, tetap berharap kepada Tuhan. Minta dikeluarkan dengan benar. Ujungnya semua tidak ada berkat yang disimpan untuk orang yang berkekurangan. Diberikan kepada orang yang berkekurangan. Sekarang ya agak hati-hati sih. Ya, banyak orang berkekurangan, bukannya dia mungkin kekurangan betul, tapi jangan-jangan dia memang sengaja berbuat begitu supaya menerima hal-hal yang berkat yang gampang-gampang dari orang lain. 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini bicara masalah perkataan. Alkitab katakan ya, hidup mati kita dikuasai lidah. Ya, dengan ucapanmu kita akan dihukum. Yesus bilang apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Ya. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi harus perkataan yang baik, yang membangun. Tidak sekedar baik. Baik yang membangun. Sebenarnya, kata membangun itu penting. Banyak kita hanya menghibur, menyenangkan orang. Tapi tidak, apa ya, tidak orang tidak terbangun imannya. Tidak terbangun pengharapannya ketika dalam sesuatu. Ya. Di mana perlu itu penting. Jadi perkataan itu bukan sekedar apa yang keluar, tapi yang tepat. Di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Kebenaran itu harus disampaikan di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Contoh yang klasik yang baik itu Yesus menemui perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria dianggap perempuan yang tidak benar, apa ya, pelacur, PSK, kumpul kebo. Eh, Sekarang mungkin pramunik dan sebagainya begitu. Eh,
tafsirnya orang karena dia seperti itu, suaminya yang kelima ini bukan suaminya, hidup bersama dengan kumpul kebo, sudah ada empat, entah kawin cerai, entah dia ditinggal, begitu banyak hal. Yang jelas perempuan ini tafsirnya seperti itu karena orang Yahudi waktu itu kalau ngambil air di sumur pasti pagi. Ini perempuan malam dan dia malu dengan tetangga. Jadi dia ngambil airnya siang. Yesus mau nemui dia, mau buat dia menyelamatkan orang ini, mau apa lagi? Dia mau nolong orang ini, mau menyelamatkan, mau mau menceritakan anugerahnya keselamatan itu. Dia sengaja melintasi Samaria itu. Menemui perempuan itu di tempat yang tepat, di sumur, di tempat terbuka. Menemui perempuan itu di tempat yang tepat, di tepi sumur, bukan di dalam sumur ya, di tepi sumur, di pinggir sumur, di tempat terbuka, di tempat terbuka, semua orang bisa lihat. Dan siang hari, kita percaya Yesus nggak mungkin berbuat dosa. Dia bisa aja seperti Nikodemus menemui dia. Dia bisa malam-malam ke rumahnya perempuan itu sendiri bisa. Tapi dia nggak kerjakan itu. Di mana perlu itu penting. Ya, saudara, yang pertama, perkataanmu jangan yang kotor, itu yang busuk. Kalau di Alkitab itu kata-kata kata aslinya itu sama dengan Tuhan bilang, tidak ada buah yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Nah, nggak ada. Hatimu ada nikmati anugerah, benar kudus, yang keluar seperti itu. Perkataan yang membangun, yang menguatkan iman, tidak hanya menghibur, tidak hanya semua orang suka cita senang. Ya. Yang perlu digarisbawahi selanjutnya yaitu Anda menyampaikan di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Di mana perlu itu seperti itu. Nggak hanya ngomong. Kok nggak tepat, ya bisa nggak membangun sesuatu. Ya, saya berapa kali keceplosan dari itu. Saya kali saya guyonan. Saya kadang kalau guyon hampir lupa. Ya, isi saya sangat ingat saya. Ya, nggak langsung dia entah megang tangan saya, entah apa. Kalau sama orang kadang bisa kebablasan kita ini. Ya, hati-hati. Hati kita diberi dengan Tuhan tiap diisi firman, renungan, pujian, penyembahan, yang keluar sesuatu yang mazmur, pujian yang membangun orang. Itu manusia baru. Manusia lama perkataannya sia-sia, kotor busuk, orang dengar bisa sakit hati dan sebagainya, ya, atau apatis. Yang lebih banyak imannya runtuh, ya. Orang sudah sulit hidupnya, Anda ngomong berkat terus, nggak dapat-dapat, nggak jadi hidup yang benar, imannya bisa runtuh, pengharapannya runtuh. Itu akan dikuatkan imannya, didampingi untuk bekerja, terus punya pengharapan bekerja yang baik dan legal dan seterusnya. Tadi 30 sudah ya. Jadi janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, itu penting. Perkataan yang tidak benar juga mendukakan Roh Kudus. Ya. Jadi kaitan ada dua roh ya, sekali lagi ya. Roh Kudus dalam hidup kita bisa berduka cita ketika kita nuruti hawa nafsu kita, nuruti godaan iblis. Beri kesempatan kepada iblis dan tak marah. Iblis masuk, iblisnya senang, Roh Kudusnya berduka cita. Ya, hati-hati. Kalau kita mau menyenangkan Roh Kudus, kita buat iblis yang sedih, yang marah meninggalkan kita. Tidak berdusta, tidak marah, tidak berkata yang kotor atau yang busuk atau yang sia-sia. Yang terakhir, 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kejahatan dari kegelapan, dari kuasa gelap yang menguasai dunia. Satu Yohanes bilang gitu ya, dunia adalah kuasa si jahat. Walaupun buatannya hingar-bingar, ya baik semua, menyenangkan, jahat. Hiburan apa juga namanya.
Saya baru dengar termasuk tentang HAM dan sebagainya, saudaraku. Politik Anda hati-hati betul, bisa jahat. Ya, saya mau garis bawahi kata kepahitan saja. Nanti kegeraman bolehlah, kepahitan. Kepahitan itu kita itu sakit hati dengan seseorang, ya, berlarut-larut, tidak mau mengadakan atau diadakan rekonsiliasi. Itu kepahitan. Akal yang pahit merusak hubungan teman dengan Tuhan. Dibandingkan begitu ya, hati-hati ya kenapa itu. Kepahitan itu artinya kita tidak mau berdamai. Itu kepahitan. Orang sakit hati bisa sakit hati, tapi selesai cepat mengampuni, memaafkan selesai. Mau berdamai dengan orang. Ya dalam hidup ini semua orang bisa sengaja nggak sengaja sadar nggak sadar kita saling menyakiti. Tapi yang sakit hati kata Tuhan nasihatnya yang lebih dulu ditegur oleh Tuhan. Jangan sampai timbul akar pahit. Sakit hati boleh. Cepat minta ampun, selesaikan berdamai, selesai damai. Minta ampun sama Tuhan, berdamai dengan orangnya. Supaya tidak timbul akar pahit. Akar pahit itu tandanya kita tidak mau berdamai dengan orang itu. Tuhan bilang kita nggak ngampuni, Tuhan akan nggak mengampuni juga. Hal-hal seperti ini Anda harus, katanya sepele-sepele gitu. Tapi banyak saya lihat para pendeta juga ada kepahitan, satu gereja juga ada, antar jemaat ada. Hati-hati, saudara. Kita mesti berani minta keberanian kalau masih belum berani. Jangan ngurusin yang doanya berkumpul bacanya yang berkah puji jangan. Banyak hal kecil-kecil seperti ini kelihatannya biasa-biasa, tapi bisa buat orang jatuh. Kecil kecil itu bisa membuat orang gampang kepleset, jatuh. Tapi gunungnya gede, orang nggak mungkin nabrak. Ya, Anda bekerja lebih keras, sungguh-sungguh, saudaraku. Nanti ketika mendapatkan berkat, Anda nikmati dengan puas. Tetapi hendaklah dua kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan nah ini dia saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kata kuncinya biar nggak geram dan sebagainya apa itu harus mengampuni. Ya, itu semua sebenarnya intinya ada di dusta dan amarah. Kalau ada dusta di antara jemaat, yang lain bisa marah di dusta. Ya, marah kalau Anda nggak bisa mendamaikan, Anda segera didamaikan. Gembala segera mungkin ngerti ya situasi yang ada cepat mendamaikan. Jangan sampai anak bungsu sama anak sulung. Ya. Dan kali mata belakang kita kepada anak bungsu yang bertobat, orang baru bertobat, bungsu kita senang. Tapi yang lama-lama ini anak sulung bahaya sekali. Dia mudah kepahitan. Saudara-saudaraku, sahabat saya sebagai gembala dan pengajar, minta mata Tuhan, hati Bapak untuk melihat situasi yang ada, dan minta keberanian untuk menolong segera. Rescue, menyelamatkan jemaatmu daripada nanti hancur. Karena kalau tidak saling membangun akan hancur. Mungkin pelan-pelan, tapi pasti hancur. Ya. Kata kuncinya terakhir, kalau manusia baru kata kuncinya mengampuni. Mengampuni. Bapa memberi Yesus untuk mengampuni kita. Kita Allah, Yesus dalam hidup kita, kita mengam, kita mengampuni yang lain. Kita mengampuni yang lain. Ya. Cuma diajarkan ini supaya bisa saling membangun. Seperti bangun menara makin hari makin serupa dengan Kristus. Mungkin saya berhenti dulu di sini ya supaya kita bisa punya waktu untuk tanya jawab. Terima kasih dan berkati. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Ya, puji Tuhan.
Apakah suara Pak Ondarka jelas? Ya, yang jelas kasih jempol. Ya, jelas ya, puji Jelas Tuhan. ya? Jelas semua ya. Oke. Ya, puji Tuhan, kita sekarang setengah 9 ya. Bapak Ibu diberi nggak ada ibunya ya. Bapak-bapak, sahabat saya dikasih kesempatan untuk bertanya. Apa yang saya sampaikan dulu ya? Jangan yang lain Ya, yang saya sampaikan ini Anda kecepatan atau apa Anda bisa bertanya dulu. ya. Nanti Silakan. merenungkannya ketika YouTube-nya di beberapa Thomas kita renungkan lagi lebih dalam. Ya. Silakan. Mari Bapak-bapak yang mau bertanya, silakan angkat tangan dulu. Dari Efesus pasal 5 ya, mulai ayat 25 sampai 30. Pasal 4, Pak. Pasal 4 Pasal 4. ayat Iya. 25 sampai 32. Ya. Mari kalau ada yang mau bertanya. Haleluya. Ya. Silakan. Sekali lagi saya ini bukan khotbah ya. Ya. Pak Daci ya mau tanya ya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Daci. Sinyalnya kayaknya agak sulit Pak Daci. Tuhan tolong Pak Daci. Tadi jelas Pak Daci ya? Iya. Ya. Silakan Pak Daci. Saya langsung tanya aja walaupun nggak kelihatan mukaku. Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Kita masih hafal wajahnya Pak. Dengar ya? Oke. Tadi Pak Ondarga menyampaikan tentang di oke. Kan dibahas dengan kerja keras, orang yang dulu jangan lagi serta yang bekerja untuk mungkin karena kan ada sementara denominasi lain yang melarang bekerja. Tapi ada juga denominasi lain yang membolehkan. Nah, saya pernah ke rumah Pak Jumat tadi ke rumah DBI. Kebetulan ngobrol dan ngomong, enak ya, kita pendeta DBI usaha. Pak sinyalnya jelas ya. Pak sinyalnya putus-putus ya. Pak. Iya, nggak jelas ya. Halo Pak Daci. Sinyalnya putus-putus Pak, nggak bisa jelas. Ya. Suara Pak Yotang. Mungkin diketik aja Pak ya. di kolom chat Pak. Putus-putus, nggak jelas Pak. Mungkin diketik aja Pak di kolom chat. Halo. Ya. Oh ya. Putus-putus Pak, nggak jelas. Ya mungkin bisa ketik aja Pak. Ya. Pak Daci ya. Nanti Pak Thomas tolong bacain nanti. Iya Pak. Diketik aja Pak Daci silakan. Ya, yang lainnya silakan duluan. Sementara Pak Daci biar mengetik pertanyaannya. Tadi tentang orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Jadi pertanyaannya apa Pak Daci? Silakan diketik. Ya, yang lain dulu silakan. Ya, mari. Ya, ini saya mau bertanya yang ini, Pak. Oh, ini Pak Yanto mau tanya apa? Silakan. Oh, Sayan itu Pak Ondarka ya. Sorry. Ya.
Saya mau bertanya di ayat yang ke-26 ya. Di ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Nah ini marah ini kan ya sesuatu yang kehidupan yang hari lepas hari ya kita menghadapi kemarahan ya. Nah mungkin perlu diperjelas kira-kira marah yang mendatangkan dosa ya Pak ya. Kalau di teks di terjemahan Bode ini, marahilah dan jangan berbuat dosa. Kayaknya sulit ya. Ya, nah ini mungkin perlu diperjelas ya Pak Ondarka. Marah yang memuliakan Tuhan gitu ya. Marah tapi ya ini marahnya Nah, ada marah yang mempermuliakan Tuhan. Ada-ada aja Pak Thomas ini. ini Masa karena marah dipermuliakan. ini karena ada ini ya. Kalau di terjemahan Bode ini marahilah dan jangan berbuat dosa. Ya. Jadi boleh marah, marah itu boleh. Ya. Itu makanya supaya Pak Gule dan saya jelas, ya marah yang mungkin perlu lebih diperjelas Pak Ondarka. Terima kasih. Yang pertama mungkin saya mau ingatkan tadi yang saya baca di Yesus bilang di Matius 5 tadi ya. Nah ini kita lihat lagi ya. Jadi ini yang ngomong Yesus sendiri, ayat 22. 21 mulai lagi. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ya, ada Tauratnya ada ya. Taurat jangan marah, nggak ada di Tauratnya. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi kalau lihat konteksnya Taurat, marah masih boleh. Ya. Bunuh nggak boleh. Nah, ini tapi ada 22. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus yang bilang, yang buat hukum Taurat kan Yesus sendiri. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini dia mau menjelaskan tentang apa? Kok saya bilang ketetapan di Perjanjian Baru tentang hukum kasih karunia. Paulus agak sedikit baik apabila marah gitu ya. Jadi ya satunya bodoh begitu. Tapi sebenarnya teksnya itu apa ya? Kalau saya bilang gini, Yesus orang nganggap marah ketika dia membersihkan bait Allah. Padahal bahasanya nggak marah. Dia membersihkan bait Allah dari orang-orang berjual beli. Hari ini ngomong tentang dosa lah, ya. Orang menikmati keuntungan sendiri dalam pelayanan Tuhan. Jadi bentuknya orang mungkin bisa lihat namanya marah. Tapi Tuhan tidak. Ya kita banyak itu. Ya misal ya, Anda boleh menegur dengan keras. Dari yang menasihati, sampai menegur dengan keras, sampai boleh pakai rotan. Tapi itu bukan marah. Itu dalam hal mendidik. Bentuknya orang lain bisa lihat kita marah. Tapi hati kita dengan Roh Kudus tahu. Dan yang bahaya, iblis juga tahu. Jadi Tuhan, Yesus semuanya begini, lebih baik jangan marah ya. Marah itu kalau Anda biarkan kesempatan kepada iblis, itu bisa membunuh orang. Kan? Tadi di Matius 5 ya. Jangan membunuh. Orang membunuh itu seringkali akarnya marah. Jadi Paulus mau coba, apabila kamu marah, ya jangan berlarut-larut, cepat selesaikan minta ampun. Kalau saran saya, ya jangan marah, apapun juga lah. Karena kita ini sulit membedakan antara diri kita, emosi betul marah. Gini, marah itu artinya si Hondarka tersinggung itu marah. Tapi kita kan jarang nangkep kayak Musa. Lihat
Tuhan tersinggung gitu loh. Musa bunuh berapa 3.000 orang dibunuh tuh karena mereka nyembah lebu emas. Tak rasa kita bukan menghakimi ya. Daripada level kita belum sampai seperti itu, amarah kita, Anda bisa cek lah. Jadi kata-katanya jangan kasih kata marah. Mungkin Anda dengan jemaat dengan anak ya. Sepertinya menegur, tapi keras. Sepertinya marah, tapi Anda tahu ini bukan nyinggung saya. Ini perbuatan Anda salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Kalau masih kecil anak kita boleh pakai rotan untuk menyelamatkan dia. Mungkin si anak mikirnya bapak kita, ini ayah ini marah nih. Nah, Anda bisa habis dikasih rotan, ditegur keras, mungkin malamnya belum dia tidur, ya, dia temu diajak ngomong-ngomong. Kalau anak kecil ya, tadi kenapa ayah pukul pakai rotan? Yang boleh kata orang-orang misi barat, pantat yang boleh dipukul ya, jangan yang lain-lain ya. Pantat itu katanya fungsinya diciptakan Tuhan untuk tempat pukul ke pantat, jangan yang lain. Rotan itu bulat, dia bukan kayu, bukan besi, itu bisa mematikan. Kalau kayu dibukukan orang, itu bisa sobek ototnya, karena kayu bentuknya kasar. Rotan bulat. Rotan itu menyakitkan, tapi tidak melukai. Tahu ya? Jadi sepertinya orang kita marah, orang itu nerimanya eh, dia mungkin sakit waktu ditegur. Paulus negur Korintus juga keras, toh. Mereka berduka cita. Jika Paulus marah, Paulus enggak. Itu demi engkau. Nanti kamu akan tahu bahwa nasihatku keras ini membuat kau bertobat nanti. Tunggu waktu. Tapi Anda menyelesaikan kalau anak kecil diajak ngomong-ngomong. Tadi ayah sudah kasih tahu pelan-pelan, kamu masih belum bisa. Ya, agak keras masih belum bisa. Ini dosa, nak. Jadi saya harus menghentikan dosamu itu dengan menyakitkan dagingmu. Anaknya orang lain bisa menganggap kita marah. Tapi hati kita tahu, aku nggak marah. Aku nggak tersinggung namaku. Jiwaku tidak tersinggung. Ini demi Tuhan dan demi kebaikan orang itu. Ya, jadi marah sesuatu diperbolehkan harusnya kalau lihat konteksnya Alkitab semua. Itu kalau kita ada di pihak Tuhan. Tapi itu kan kita susah toh. Kita seringkali marah karena kita tersinggung. Orang nggak tidak seperti apa yang saya mau ini. Tapi bagaimana berapa banyak kita lihat orang-orang berdosa sekitar kita, jemaat kita dan siapa anak kita nggak berani tegur keras. Hati-hati. Yang terakhir begini, saya nasihati ya. Bentuknya mungkin seperti marah. Alkitab ngajarnya di Amsal seperti pakai rotan, menyakitkan. Tapi Anda setelah itu perlu jelaskan lagi. Kalau kita ada bahasa lain ya, penghakiman dimulai di rumah Allah. Jadi saudara harus betul-betul sebagai hakim. Ya. Hakim itu marah nggak? Hakim nggak boleh marah. Hakim itu ketok ada berdasarkan ada undang-undangnya, KUHP-nya. Ketok. Hakim memutuskan hukum cambuk, marah. Nggak marah dia. Mungkin suaranya keras. Aku memutuskan kau hukum 100 kali cambuk. Tapi karena ada dasar undang-undang. Ya, nah, saran saya sih lebih baik seperti itu. Saudara enggak lebih baik menghindari marah. Tapi marah itu kan saya bilang manusiawi. Dusta, marah itu manusiawi. Kalau kata kotor belum tentu. Itu buat saya bukan manusiawi ya. Kalau yang marah sama dusta itu sekali manusiawi. Tapi kita saya rasa Pak Thomas dan saya dan semua saudara-saudara sahabat saya tahulah ini saya marah atau tidak. Kalau marahnya istilahnya berapa teman marah kudus, itu Anda harus eh, apa ya di hadapan Tuhan dibenarkan ada damai dalam hidupmu. Demi orang itu Anda selamatkan. Bentuknya mungkin seperti marah, membuat orang sakit hati.
Tapi Anda dengan penuh kasih bisa menjelaskan kembali, bisa berdamai, mengasihi kembali, gitu ya. Walaupun itu hati-hati sekali, ya. Penjelasan itu yang penting. Ya, saya rasa ya toh, tadi saya bilang toh, dusta marah itu hal-hal yang sepertinya kita harus cermati sungguh-sungguh. Kita nganggapnya manusiawi, hal yang mesti kita kan marah, Pak. Mesti kita kan dusta-dusta. Oh, enggak. Hati-hati. Hati-hati. Ini memberi kesempatan pada iblis atau tidak? Kalau kita marah, itu kita buka iblis menguasai kita, dan buat orang kita marahin juga iblis masuk. Sakit hati. Ya. Kata-kata kuncinya sebenarnya bukan marahnya. Jangan beri kesempatan kepada iblis berkontrinya. Ya, kalau Anda ngerti itu, jangan dimaklumi. Ya, jangan dimaklumi. Ini kecil-kecil loh. Sekali saya lihat orang nggak benar, saya mau marah. Apalagi nggak benar nyerempet mobil saya. Waduh, jengkelnya bukan main. Kaitan dosa nggak dengan Tuhan? Ya belum tentu. Mungkin saya yang terlalu tengah, ya bisa banyak hal. Tapi marah itu menunjukkan ego kita terlalu tinggi, kita merasa benar, kita merasa lebih baik pada orang lain. Orang lain menyinggung harga diri saya nih. Itu kalau marahnya yang manusiawi. Kalau marah kudus, Anda punya hubungan kuat dengan Tuhan, sampai sahabat atau mempelai minimal levelnya di situ, Anda bisa menangkap, merasakan hati Roh Kudus betul. Ya, marahnya marah kudus. Marah kudus menghasilkan orang bertobat. Jadi lebih baik hindari marah buat saya itu, saja mau menghindari ya. Kalau karena kita gampang kok, kita kalau orang kita kasih dosa kita aja negur belum berani. Nah lebih baik saya juga sudah nggak berani semua aja, marah juga nggak berani saya. Karena ini kalau sepatan iblis bahaya, ya. Karena begitu Pak Tawas, nanti di sini saya rasa lebih dalam diskusinya ya. Tapi saya lagi ini nganggap Paulus kenapa ngomongnya dusta dan amarah dulu, yang praktis, yang itu sehari-hari sepertinya. Di jemaat juga seperti itu di Efesus. Jadi dia ngomong terus terang aja. Anda ngomong membesar-besarkan, membual-bual itu termasuk dusta loh, saudara. Ya, hati-hati. Marah itu sesuatu yang, iya toh, kalau orang didustai, dia bisa marah juga. Yang mendustai dosa, yang marah juga dosa, kataku. Cepat damai. Begitu ya, Pak Thomas dan lain. Makanya saya seringkali, kita kan selalu memaklumi marah kita. Tidak, jangan dimaklumi. Saya tidak yakin ada orang seperti Musa yang hatinya lembut. Lembut itu marahnya karena Tuhan. Anda tahu ya, Musa terakhir ya. Terakhir kenapa dia tidak bisa masuk tanah Kanaan? Nah itu marahnya sendiri itu, bukan marah Tuhan. Nyata kalau marah sendiri, emosi, dia pukul batu itu. Tuhan bilang apa? Musa, kamu tidak menjaga kekudusan namaku di hadapan jemaat. Anda, Mbak Tuhan, kok bisa hindari marah? Kalau marahmu itu tidak dari Tuhan, kita malah bisa kena hukuman. Iblisnya senang, ya. Karena kita tidak memuliakan, tidak menjaga namanya yang kudus di hadapan banyak orang. Karena kita menjadikan hati Kristus. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau engkau marah tak hukum lo ya. Karena begitu. Jadi itu untuk alarm hati-hati. Jangan nganggap ini hal biasa marah. Walaupun mereka salah, saya yang benar. Enggak. Itu yang banyak beri kesempatan kepada iblis. Bisa nggak marah? Bisa. Makanya apabila itu terjemahannya cukup baik. Kalau apabila marah, aduh, minta ampun. Karena seringkali hati kita, harga diri kita yang kena. Ya, saya rasa jarang orang marah kudus, jarang hari ini. Kalau marah kudus, Anda berani bersungguh-sungguh terhadap orang yang Anda kasihi. Ya, ada dosa kecil-kecil. Ya, Anda belajar dosa yang dusta, yang berkata kotor, berkatnya tidak benar. Anda berani ngomong nggak? Itu mulai belajar sebagai wakil Tuhan sungguh-sungguh di dunia. Ya, kalau Anda begitu, puji Tuhan. Saya harap Pak Thomas dan kita semua, sahabat saya sebagai gembala, ayo makanya sungguh-sungguh gembala itu. Sembahyang sungguh-sungguh, firman sungguh-sungguh, firman Anda itu betul-betul
membangun jemaat, tidak hanya menghibur telinga. Ingat ada kejaman ya, kejaman banyak orang pilih gereja yang bisa menghibur telinga, tapi memungkiri kekuatan kuasa firman itu. Pertanyaan bagus Pak Thomas, ya seringkali kita bertanya itu juga, masuk saya. Baik, nanti kita lebih dalam di sini. Lanjut. Kayak bisa saya, Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Saya sangat diberkati ya. Jadi marah ini tidak boleh terlepas dari apabila tadi Pak. Ya, itu ya apabila ini penting sekali. Ya. Kesempatan dan juga beri kesempatan kepada iblis juga. Iya, ya, maksudnya apabila itu kayaknya itu terpaksa ya. Kalau terlanjur Pak. Ya. Atau maksudnya gini, karena mungkin kita sayang sama anak, ya sayang sama jemaat, menegur ya. Apabila, ya ini bagus sekali. Ya, terima kasih. Ya. Silahkan Pak Gula. Oke, terima kasih buat kesempatan yang hambanya Bahagia kepada saya ya. Tadi hambanya mengatakan di sini manusia baru. Tentu sekali ada lawannya gampang, manusia lama. Jadi kita harus buang manusia lamanya, memasuki supaya bisa ada tempat manusia baru. Tentu sekali bagaimana caranya? Kita harus jaga hati kita. Sebagaimana Amsal 4 itu ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancarlah kehidupan. Tentu sekali ini tidak gampang, membacanya yang gampang. Untuk lepas dari sini tidak gampang. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, bagaimana untuk lepas daripada manusia lama itu yang sempurna? Ada jalan atau tidak? Ini Pak Gula menyimak nggak 2 minggu lalu yang di Sayen? Pak Gula coba dengar kembali, catati Pak. Jadi ingat kembali, saya buka YouTube-nya yang lalu ya, gitu ya. Pokoknya apa ya, jangan ngambil ayat lain ditanyakan. Sudah ada jawabannya, ya. Salah satunya yang waktu yang saya bahas lebih dalam itu, salah satu caranya, Paulus katakan, yang saya sampaikan ya, pikiran kita jangan sia-sia, yang itu yang sum atau sensi yang lalu Pak. Pengertian kita jangan gelap. Yang terakhir, mulai terus belajar bersekutu dengan Allah, mendekat persekutuan dengan ajang menjauhkan. Ya, jadi seperti itu Pak Gula ya. Nah hari ini ditambahkan lagi hal yang seringkali terjadi, ini bukan akan salah hati lagi, ini masalah tindakan dan ucapan kita. Hati udah beres, cuma hati yang degil sudah diberesin, yang kita belajar yang lalu ya, sama sensi yang lalu. Pikir yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, hati yang degil itu manusia lama, itu dibuang dulu. Gitu Pak Gula ya. Itu kita belajar yang lalu pakai yang baru, yang kudus dan yang benar itu. Nah yang kali ini, yang praktisnya, yang kelihatannya sehari-hari terjadi dalam hidup kita. Ya, saya setuju, hati dijaga, ya. Tapi tidak sekedar jaga hati. Memang segala ucapan kita kok dari hati ya, bisa saya sampaikannya. Jaga hati bagaimana? Ya dengan bersekutu dengan Allah terus setiap hari. Angin erat dengan Allah siapa? Firman Allah yang hidup. Baru setiap hari Pak Gula punya waktu, jangan senggang. Siapkan waktu. Jangan beri waktu yang senggang gitu ya. Kita nggak ada waktu nggak dengan Tuhan, tidak. Siapkan waktu terbaik, semua Anda dan saya, apalagi para gembala ini, pengajar ya, pemimpin, punya waktu yang kita siapkan untuk terus bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus, dan firman-Nya. Terus kuat. Begitu Pak Gula. Ya, nanti lebih dalam kita bahas di sensi, di sains. Terima kasih Pak Gula.
Aku ada permintaan saya satu, Pak. Kalau boleh saya tambah satu aja. Tidak boleh nambah. Ini pertanyaan dulu. Bagaimana Tidak boleh nanti aja. Apa? Bagaimana apa? bagaimana kalau jauh-jauh sebelum saya pertemuan ada hadapan sudah dikasih di link untuk menonton YouTube. Jangan satu hari sebelumnya baru ditaruh di YouTube-nya. Pak Thomas juga ketawa. Loh, sudah lama Anda buka aja itu. Pak Thomas Maunya bagaimana itu? kan maunya kan entah seminggu lebih lah sebelum pertemuan kita sudah ditaruh. Jadi saya bisa bola-balik menontonnya. Kalau Pak hanya Gule, satu hari dua hari kan kadang-kadang saya lagi sibuk kalau udah kayak gitu. Jadi Pak saya nggak Thomas, sempat nonton. Iya Pak. Yang nyampe nya ke Pak Gule yang paling lama Pak, karena Pak Gule dari tempat saya paling Iya, jauh. aku minta izin lah sama ketua ya. Pak Gule, Tanya nyangkut, Pak. Pak Gule. Iya Pak. Semua orang tertawain Anda. Itu Pak Thomas ngirimnya sudah 2 minggu, bukan 1 hari. Anda yang tidak buka-buka. Tidak lah, aku seringnya aku tengok Pak. Kadang-kadang Pak Thomas dua hari baru ditaruh di Kita serahkan ke Pak Daci Pak, biar diurus Pak Daci itu. dan Udah, itu pun tidak oke. masalah. Hatiku tetap sabar Iya. Pak. Hatiku tetap Bukan, sabar. Anda Iyakan aja, yang Pak Thomas. Iyakan aja, biar nggak panjang. Yang harus Oh, ya, sabar, ya, yang udah, harus udah. sabar saya Pak Gule ya. Iya, diiyakan aja, Pak Thomas. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa kalau Bapak sabar. Aku juga sabar sudah menjadi satu. Sabarnya semua kan sudah enak Pak. Nah, biar Oke, secara oke. adat sama Pak Daci ya. Pak Syukur, Pak Syukur. Iya Pak Iya. Daci ini kepala kampungnya. Ya Pak Daci sekarang Iya, ya udahlah pakai HP ini. Udah ya jelas ya? jelas sekarang Oke. Pak. Pertanyaan saya gini, Pak. Tadi kan bicara tentang kerja keras. Kita hamba Tuhan boleh nggak kerja gitu? Karena ada juga yang mengatakan kita pelayan Tuhan fokus kepada pelayanan. Tapi di sisi lain juga ada seperti kami itu boleh gitu ya, artinya nggak apa-apa. Gitu. Karena nggak mungkin kita ngajarkan kamu harus diberkati kepada jemaat kalau kita sendiri pendeta juga miskin. Gitu. Kan harus mereka lihat juga hidup kita. Gitu. Mau penjelasannya Pak, apakah kita fokus pelayanan atau ya nggak apa-apa kita kerja. Gitu. Itu aja Pak, Tuhan berkati. Tahu cerita Lazarus yang miskin sama orang kaya tahu ya? Ya. Yang masuk surga yang mana itu? Sama enggak? Saya bukan ngomong itunya. Saya harap Pak Daci. Itu yang masuk Pak. Kaya sama miskin Pak. Abraham kaya Pak. Lazarus miskin Pak. Bukan. Abraham Anda lihat ya. Abraham itu sejak sebelum kenal Yesus. Kaya atau miskin. Abraham belum bertobat sudah kaya dia. Kau dengan tenaknya. Ya. Jadi saya mau cerita begini saudaraku. Ini ya, saya berapa kali ngomong bolak-balik, tapi saudara memang anggapnya begitu sih. Kalau Anda lihat aja di Efesus pasal 4 ya. Ayat 11 tadi. Ia memberikan. Ya, jangan lupa itu ya. Ya ini mungkin untuk sekian kali, tapi ini tafsir saya ya. Anda silakan. Sinode Anda seperti apa silakan. Tapi saya bilangnya ia memberikan, berarti milik Tuhan sepenuhnya. Yang rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Anda ada di sini. Jadi tafsir saya itu setiap orang yang Anda berkeputusan untuk jadi hamba Tuhan, itu ya kerjaanmu hamba Tuhan. Itu kerjaan Anda hamba Tuhan. Kalau mau jujur ya Anda ya, gembala ya, pastikan tanggung jawabnya dari satu persatu jemaatmu. Itu waktunya habis kok, seminggu kurang kok. Hari ini Anda mengunjungi siapa, 1-2 orang, pastikan firman Tuhan yang Anda bahkan mereka udah ngerti belum. Besok mengunjungi siapa, terus Anda pastikan satu-satu. Kalau enggak, Anda minggu mau khotbah apa lagi? Itu kayak orang kerja, Anda sudah milik Tuhan, tanggung jawabnya Tuhan. Nah, beberapa solusi teman-teman pendeta lain itu, biar kita nggak nyalai yang ini, gitu ya. Kalau Anda menikah keluarga, sebagian besar istrinya yang bantu bekerja, entah buka warung, entah dan sebagainya, menjahit dan sebagainya. Tapi hamba Tuhannya, gembalanya bisa betul-betul kerjamu apa ya hamba Tuhan. Kerjakan sepenuhnya.
Kalau orang di kota mungkin ada jam kantor ke gereja, ya. Kalau kita ini yang di desa mungkin gereja sama kantor sama rumah jadi satu kali ya. Berarti ya di situ habis ya. Tapi jam kantor buat saya itu kayak dokter. Gembala enggak? Gembala harus bersama dengan domba setiap saat. Gitu. Ya. Nah, kalau saya waktu dengan pelayanan desa terpadu, saya mensiasatinya boleh bekerja, tanda kutip ya, kalau ada di desa, buat kelompok tani atau kelompok usaha bersama dengan jemaat. Jadi mungkin ternak bareng-bareng gitu ya. Di situ Anda bisa kerja pelihara ternak atau pertanian, sekaligus bisa membahas firman, saksian di situ dengan jemaat. Itu kalau saya masih oke, karena ada di lingkungan sama-sama. Begitu, ya. Kalau yang lain-lain, ya banyak orang rasanya, Paulus juga buat tenda. Itu cuma satu kali. Ketika Paulus belum lulus Efesus. Itu waktu dia masih penginjil. Yang terakhir sama garis bawahi lagi, kalau katanya berkat miskin kaya, saya mau tanya, ya, siapa sih pendeta kaya di Indonesia bisa melebihi orang yang konglomerat? Kekayaan Anda mau seberapa sih? Mau kaya? Jujur ya. Seperti apa? Ada sebutnya pendeta paling besar siapa di Indonesia? Tidak bisa menang sama konglomerat. Bosnya Jarum tidak bisa menang. Orang nomor kaya nomor satu. Ya kata begitu. Nah, doktrin kaya miskin itu camkan baik-baik. Berapa kemarin saya cerita juga kan, kalau Anda ngajak berkat terus, tempat Anda nggak diberkati, bisa dituntut loh hari-hari ini. Kalau di Amerika dituntut loh Anda. Direkam ya sama jemaat, sampaikan ke polisi. Anda yakinkan saya kaya, saya ikut Anda, nggak kaya-kaya. Itu di Amerika ada dituntut bisa itu. Karena Anda pemimpin ngajarkan yang nggak benar. Ngomong diberkati, tapi saya nggak diberkati. Itu bisa dituntut, undang-undang ITE itu ada. Hati-hati. Jadi ajarlah firman, saya bilang ya. Berapa kali saya, Anda nggak hanya pengkhotbah. Ajarkan, bila perlu ajarkan jemaat mengerti pikiran Tuhan. Apa arti berkat coba sesungguhnya. Itu menarik Pak Yotam, saya kira semua. Ya. Ajarkan orang ngerti apa itu Yohanes, Injil Yohanes, berita Allah, apa itu Matius, tahu gitu loh. Kalau tidak nerjemahkannya kayak miskin seperti apa zaman Yesus loh. Orang kaya nggak ada namanya, orang miskin Lazarus kasih nama. Ada orang tertentu kok Paulus bilang ya, sampai mati di jangan miskin, sampai mati di jangan sakit. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, itu kedaulatan Tuhan. Tapi dikata orang kaya itu, orang Lazarus yang miskin yang mati dijemput malaikat. Orang kaya yang mati dikubur. Kalau Anda ngajar seperti itu, jemaat akan mengerti. Ngajar berkat oke buat saya, nggak dilarang. Namun kan firman nggak hanya berkat kan. Sangkal diri pikul salib artinya apa? Tadi saya bilang tuh, coba ngajar amarah, dusta, daripada ngajar berkat, ngajar yang dusta nggak boleh. Kalau Anda ngajar berkat, caranya mereka bisa ilegal banyak loh. Tadi kata yang pencuri ya, dia mungkin bisa kerja sembarangan apa-apa banyak. Sekali lagi saya mau mengutamakan pengajaran yang membuat orang dewasa, bukan membuat orang kaya. Dewasa. Itu kasih bawahi untuk saya seperti itu. Jadi Anda itu maksudnya Pak Yotam dan kita semua gitu ya. Ayo belajar firman yang utuh. Makanya saya bilang lebih baik belajarnya urut. Bahkan yang urut jemaat itu. Jadi jemaat bisa ngerti logos atau pikiran Allah dia ngerti. Apa sih? Tadi aja maaf ya, sejak kemarin kita ngomong amarah toh, marah. Semua orang ribut terus marah. Marah masa nggak boleh Pak? Seperti gampang. Tapi ada ingat tadi ya, marah itu bisa beri kesempatan iblis masuk. Yang kedua, Roh Kudus bisa berduka cita. Jangan santai kita. Tapi sekali kita kan, oh amarah ya wajar manusiawi. Yang gitu-gitu Paulus bilang, apa ya? Please Anda tolong ya, maksud saya ngomong apa lagi ya? Ini kan saya mengajar, kita belajar supaya Anda jadi pengajar. Saya harap hal-hal seperti ini lebih dicamkan baik-baik sahabat saya. Ya, supaya Anda bertahun-tahun di sains, warnanya ada warna jelas, jemaat bisa ngerti, oh ini belajar sains apa, ini ikut apa gitu.
ada warna-warnanya lah, tidak begitulah. Ya, jadi itu pemahaman saya. Kalau ada hal yang lain, saudara mau bekerja atau tidak, ya 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 silakan, ya, tidak bisa dipaksa. Tapi sekali lagi, Anda berdoa sekali lagi, renungkan firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus yang bekerja. Antara jelasan lebih dalam lagi ya. Terima kasih Pak Yotam. Kalau masih ada satu orang lagi atau dua orang, silakan. Kalau boleh saya bertanya lagi ya Pak. Nggak boleh Pak, yang lain dulu Pak. Ya, Pak On. Oh ya Pak Im. Ya. Salam rekan-rekan hamba Tuhan. Halo Eh, Pak. saya bertanya, artinya ini sangat eh, membuat apa? Teriang-iang aja. Kalau kita lihat dari apa? Wahyu tadi dituliskan, dikatakan dusta dan sebagainya tidak layak masuk surga. Di ayat lain juga dikatakan begitu. Nah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus ini bagaimana Pak Hon gitu? Mohon penjelasan yang khusus dalam hal ini. Terima kasih. Yang pertama, itu kitab Wahyu ditulis untuk orang Kristen, bukan untuk agama lain. Ya, jadi jelas itu saya tekankan ya, kitab ini untuk orang Kristen awalnya ya. Nanti kitab Wahyu khususnya yang percaya kitab Wahyu, ya orang percaya itu. Nah, pengorbanan Yesus selalu clear ya. Itu kan sejak awal kita bahas toh, apa ya, di pasal satunya toh. Kita ini diselamatkan sejak sebelum dunia dijadikan. Ini memang Pak Im dan kita semua, memang kita memang agak rumit ya. Maksud saya aja berjuang bagaimana ya supaya kita pasal 1 sampai pasal 4 ingat terus. Lalu lupa terus. Ya nggak apa-apa. Bersyukur Pak Thomas ada YouTube-nya itu ya. Keselamatan kita itu kita dipilih sejak sebelum dijadikan pun sudah dipilih. Ya itulah predestinasi ya, ketetapan kedaulatan Tuhan. Koma supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat. Di dalamnya ya berarti tidak ada dusta dan sebagainya. Sama kita masih hidup, itu proses terjadi terus pembuang. Itu yang pertama. Yang kedua sekali lagi ini doktrinnya, ya yang sebagian besar kan kalau kita ini yang percaya Calvinis, ya, ya asal lahir baru kita benar, ya kita ya dosa jatuh-jatuh, tapi kita hidup kudus dan benar muncul keinginan itu ya. Predestination itu kan yang kedua ada sanctification, ada pengudusan diri, ya. Jadi mulai kita mau belajar hidup kudus sama Roh Kudus terus dengan firman Tuhan, kalau jatuh dosa nanti pasti selamat. Ya. Nah, yang kedua kalau Armenian itu artinya kita harus takut Tuhan. Keselamatan kita kejarnya takut dan pintar akan Allah. Jadi kita berjuang terus. Kalau enggak bisa hilang, bisa gagal. Walaupun hari ini, saya sampaikan sekali lagi ya, Anda bisa cek semua lah. Maksudnya ngomong Armenian. Kalau ditanya ya, ini antara pendeta saja. Ada enggak yang mau keselamatan bisa hilang? Pak Ibrahim saja asalnya juga nggak mau kan? Nah kan? Nah kalau nggak mau, certification-nya harus muncul. Apa kalau kita ini diselamatkan, tandanya pasti apa? Muncul keinginan hidup kudus dan benar mesti ada. Keinginan dulu muncul. Karena ada proses pengudusan yang berkesinambungan. Manusia dibarui terus-menerus. Itunya ada harus. Supaya kekristenan itu bersama Roh Kudus, tadi pun sebenarnya ini dibuang. Ada turut aja. Entah bisa atau tidak bisa, kok aku mau. Buang, sadar buang. Gitu. Nah, kalau itu tidak terjadi apa-apa, dipertanyakan apakah awalnya kita ini lahir baru dengan sungguh-sungguh atau tidak. Ya, sama. Pokok anggur ranting ditempelkan pasti berbuah. Kalau ada yang tidak berbuah, ya,
mungkin memang tidak nempel. Cuma nempel tapi tidak masuk. Jadi Roh Kudus, Roh Allah tidak bisa mengintervensi dalam hidup kita. Nah, mungkin itu aja dulu ya, daripada nanti nanti di sini kita bahas lagi. Kita rasa nggak apa-apa lah berulang kali kita bahas itu terus ya. Sekali lagi, kebenaran-kebenaran seperti itu ada sampainya ke jemaat. Jadi jemaat tahu rambunya Kristen itu seperti apa sih? Belum yang kedua untuk kita jadi saksi Kristus. Gitu lah. Kalau ada berdusta-dusta amarah itu sudah gimana dari saksinya? Padahal Tuhan mau pakai hidup kita. Nah, itu seringkali. Seringkali kita memaklumi sesuatu yang katanya ya begitulah. Tapi tidak dorongan hati, lambanya kita dari manusia lama menjadi manusia baru, ya. Itu kita ini ngerasakan dan mengalami. Kok bahasa saya kasarnya, kesempurnaan itu terus berkelanjutan. Ya, saya percaya nanti dengan Roh Kudus saya mau dibentuk, dipimpin terus, saya mau nyangkal diri, apa tipikal salib, ini dikerjakan Pak Im, saya kira semua. Ya. Hari ini kita baca konteksnya hari ini ya. Kita baca dusta oke kita buang. Amin dah, kayak begitu clear ya. Nah gitu ya, mantap itu maksud saya ngerti. Urusan nanti kita dusta, ya minta apa lagi? Kok ngerti ini, sampai ke jemaat, kita payulah, hati-hati yang dusta ya. Penakut hati-hati ya, tidak masuk surga. Nah, tapi dituntun. Ya, cari pelan-pelan. Saya percayalah kembali tadi ya, kalau kita punya waktu, kalau kita ngerjain hal seperti itu, detail sekali ke jemaat kita, nanti kan udah mana sempat kita ngerjakan hal yang lain. Kita sekali bekerja lebih keras untuk sesuatu yang, nah, bukan panggilan kita sesungguhnya, tapi kewajiban kita, mungkin sebagai keluarga dan sebagainya begitu ya. Oke, terima kasih Pak Im. Nanti kita bahas lagi di sini ya. Sip. Tolong Pak Im dan kita semua apa ya? Ini kan seri gitu ya, pengajaran itu namanya ada kan kalau belajar juga kuliah juga seri. Bab 1, bab 2 terus gitu. Nah, ayo para gembala, para pendeta minta hati pengajar. Anda suka belajar. Ya. Nanti juga ngajarnya berurutan. Bisa menerjemahkan pikiran Allah Alkitab ini secara detail satu persatu ke dalam jemaat. Jemaat tapi kan Allah ini. Haleluya. Oke, Tidak Pak Am, pakai kata terima amin. kasih. Terima kasih Pak Im. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Masih ada? Satu lagi ya kalau boleh ya. Bilangnya. Ya, Pak Gule nanti lagi di pertemuan tatap muka ya. Iya, Pak Gul langsung ke Pak Thomas saja ya. Ya, yang lain kalau masih ada pertanyaan. Ya. Oke. Ya, Pak Panjaitan. Oh, Pak Panjaitan. Saya hanya mau bertanya saja, menanyakan apa kalau ada kata yang sangat menarik tadi di situ saya perhatikan yang perlu diperdalam di antara perbedaan kata-kata, perkataan kata yang disampaikan oleh Pak Pondarka. Yang pertama itu kan di ayat yang ke 25, buanglah dusta. Baru di ayat yang ke-26, apabila Marah. kamu marah, kata marah. Baru di ayat yang ke-29, perkataan kotor. Saya rasa dalam 3 kata ini dibedahkan dalam bentuk apa, Pak? Kira-kira begitu. Maksudnya dibedakan dalam bentuk apa maksudnya? Ya ini saya ambil aja di ayatnya kan begitu ayatnya. Kan iya maksud saya kan berarti ada merupakan seperti anak tangga yang harus Oh enggak Pak. dikerjakan gitu. Bukan. Bukan. Kerjakan semua. Masalahnya ini kok saya coba lihat pikiran Paulus ya. Kalimat kan nggak bisa dijar semua nggak bisa toh. Mesti kan ada urutan ke bawah kan mesti toh.
dia waktu itu pertama kenapa kasih dusta, ini bukan masalah, ini masalah ordo ya. Jadi bukan bukan hierarki ya. Ini masalah yang kalau Anda lihat jemaat Anda banyak marah, ya marah dulu aja yang marah. Dusta itu dikasih yang pertama, terus ingat dusta, itu karena betul-betul itu tanda dari masih anak iblis, bapak pendusta. Itu dusta. Ya, iblis dikatakan bapak segala dusta. Nggak ada bapak segala amarah, nggak ada. Bapak segala dusta. Bapak segala pencuri, nggak ada. Bapak segala penjinah, nggak ada. Dia bapak segala dusta. Karena memang lawannya kebenaran, Pak. Kita ini hamba Tuhan menyampaikan kebenaran. Dusta ditaruh nomor satu itu bukannya urutan, bukan. Ya. Tapi ini menunjukkan ordo, kayak suami istri loh. Allah, Kristus, suami, istri. Itu ordo, bagiannya masing-masing. Kalau di sini saya mau ngomong, dusta dikasih yang dasar, ya. Karena itu yang pertanda kalau kita masih suka dusta, itu kita masih ada di dalam pengaruh bapak si jahat dusta itu, bapak pendusta. Kalau 1 Yohanes dikatakan, 1 Yohanes 2, nggak 1 Yohanes 4 itu, kalau kita masih ada dalam dusta, itu kita tidak ada di dalam kebenaran. Itu dusta. Ya, yang lainnya sebenarnya sama. Nah, tapi dusta dan marah disangkakan dua-dua ya. Ini dua-dua ini kan apa ya? Itu kan melekat daging kita toh. Dusta itu kan bapak pendustanya iblis. Jadi anak kecil bisa dusta. Orang tua dusta. Dusta untuk kebaikan juga ada. Makanya waktu di paling bagus di Wahyu 21 ayat 8 ya. Penakut, ya penyembah berhala, tapi begitu sampai dusta, semua pendusta. Penyembah Muncul ya? berhala termasuk. Sebentar, berhala masing-masing. Tapi ketika dusta, nggak ada, semua berhala nggak ada. Begitu dusta, semua pendusta. Ini Pak Gule ini agak anu ya, nggak nyatet sih ya. Catat, baca-baca ya, Pak Gule baca Pak Gule. Wahyu 21, Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Pak Gule suruh baca aja, dia biar serius. Saya tulis, Pak. Jangan tulis, baca dulu. Saya baca ya. Tetapi Ya, orang-orang tulis aja, penakut, tapi nggak dibaca. 21 ayat 8, Wahyu 21 ayat 8 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Semua pendusta. Karena pasti orang beralasan, toh, saya dusta untuk kebaikan kok. Semua pendusta. Nah, setelah itu, ini dua, kalau saya bilang ada dua dasar ini. Ini melekat di daging. Marah, semua orang pengen marah kalau tersinggung. Karena masih aku. Ya. Nah, marah itu buka pintu iblis masuk. Iblis masuk, Roh Kudus berduka cita. Sama ada dusta terus, ya dusta tapi santai. Roh Kudus duka cita juga. Karena ini Anda masih dalam pengaruh Bapak. Dusta iblis tidak mau dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya permainan, bukan permainan. Ini siapa Anda dan saya, siapa yang ada dudukan yang memiliki hidup kita. Tahta hidup kita, siapa yang berkuasa? Masihkah iblis ataukah Roh Kudus hari ini? Serius sekali ini. Kita agak santai kan? Dusta, ngomong bual-bual, ngomong-ngomong yang nggak ada isinya, gitu ya. Banyak hal lah, ya, yang tidak suatu kebenaran. Lalu marah itu sesuatu yang melekat di daging. Tapi ini sebenarnya ketika kita dua hal ini saya dasarkannya, dusta dan marah. Itu artinya kita sedang menyerahkan hidup kita kepada siapa yang bertahta? Kepada iblis kah? Kepada Roh Kudus? Kalau sudah diselamatkan kata Pak Emmanuel, kita ini menyerahkan kepada iblis dengan dusta dan amarah terus tanpa ada pertobatan, itu Roh Kudusnya berduka cita. Dia tidak bisa pergi, dia masih nolong kita.
buat kita ingat terus, tingkatkan. Diharap kita bertobat. Ya. Jangan main. Itu kita ngomong dusta kepada orang-orang, semua orang dusta. Enggak ada siapa yang enggak dusta. Janji kampanye juga pada dusta itu salah satu. Banyak hal yang enggak dikerjakan nanti ya. Namanya kampanye ya begitu. Banyak yang dusta. Anda pilih baik-baik orang yang tidak berdusta. Yang kira-kira real bisa dikerjakan. Jangan jor-joran untuk program, wah yang hebat-hebat, yang besar-besar. Hati-hati. Terima kasih, Pak Willer. Nanti kita diskusi di sini ya. Baik. Luar biasa malam hari ini ya. Yang jangan anggap sepele, hal yang kecil, urusan yang sehari-hari, hati-hati. Justru itu yang bisa buat kita jatuh dan jemaat jatuh. Ya, buat saya ini urusan lebih penting daripada urusan sekedar berkat dan mujizat. Orang diberkati jatuh dosa banyak. Orang mujizat kesembuhan dosa lagi banyak. Ya. Tapi kalau orang mulai manusia baru, dia jatuh dosa, balik lagi cepat balik. Ya. Oke, saya rasa begitu. Ya, saya rasa saya memberikan ke Pak Thomas. Haleluya. Pak Tom. Ya, Jangan ngopi lagi dia. Enggak, lagi bikin kopi. Enggak, ya. Ini Pak Thomas Lembong atau Thomas siapa nih? Thomas Lembong. Ya, kita bersyukur ya, walaupun awalnya sinyal kayaknya sulit tapi lancar. Ya, itulah pentingnya kita berdoa selalu untuk Zoom kita. Ya, karena ya kita bisa menikmati. Mari kita mengucap syukur ya. Nanti saya minta Pak Budi Santoso ya untuk bersyukur, menutup dan berdoa untuk tatap muka kita minggu ketiga ya, hari Senin dan Selasa. Ya. Pak Budi ada ya? Ada Pak. Weh, suwe ora jamu. Ya, jiwa baru Pak. Kangen. Iya Pak. Silakan, Baik. Pak. Ya, kita berdoa bersyukur hari ini luar biasa. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita tinggal melakukan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Pendeta. Bapak di sorga, terima kasih. Tuhan, sungguh luar biasa bagi kami yang sudah memperdengarkan suaramu melalui hamba-Mu, Pak Ondarka. Kami percaya, Tuhan, kami hanya melakukan. Tugas kami adalah mendengar dan melakukan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, segala apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu luar biasa, dan kami percaya ketika kami mendengar, Tuhan tuntut kami untuk melakukan. Berkati setiap apa yang disampaikan oleh Pak, dan berkati hamba-Mu ini dengan luar biasa, dan Tuhan campur tangan dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa, kami dalam Zoom ini yang mengikuti, Tuhan memberkati setiap pribadi, bila kami melakukan dengan baik, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau luar biasa, memberi kekuatan baru buat kami, sehingga setiap waktu-waktu kami, baik lewat seminar, baik juga lewat tatap muka, Tuhan memberkatinya. Dan kami percaya jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh, dan kami bersyukur kami dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa dan berterima kasih atas anugerah-Mu malam hari ini, dan kami siap melakukan dengan baik firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ondarka. Tuhan berkati semuanya. Amin. Pak Thomas, jangan lupa Pak Thomas. Terima kasih semua. Selamat malam semua. Selamat malam, sampai ketemu. Nanti segera saya kirim ke Pak Gule. Pak Gule pertama harus dikirim. Jangan 2 hari belum sensi. Kirim sama Pak Gulo. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam. Malam Tuhan berkati. semua, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya.